Dengan pagi ini, dengan penuh sukacita untuk beribadah bersama di tempat ini. Dan kiranya juga Tuhan akan melawat di setiap keluarga atau Bapak Ibu yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Baik Bapak Ibu, mari kita awali ibadah pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian. Dengan apa akan ku balas? Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, jikalau pagi hari ini kami masih diperbolehkan untuk hadir di tempat ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami hari ini, sehingga kami juga boleh disempatkan untuk selalu bersyukur dan memuji nama-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan,
buat keluarga atau saudara-saudara kami yang sedang mengikuti ibadah pagi hari ini, yang berada di rumah masing-masing. Kiranya juga Tuhan akan melawat Bapak Ibu jemaat di tempat ini. Dan kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami, keluarga kami yang ikut ambil bagian pada hari ini, yang melayani Engkau pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati, kiranya juga Tuhan akan memberkati semua jemaat GKI Mikrasak yang berada di rumah masing-masing. Tuhan, bimbing kami, pimpin kami pagi hari ini untuk mengikuti ibadah selanjutnya Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tidak terasa ya, minggu ini adalah minggu kedua di bulan keluarga. Jujur saya katakan Bapak Ibu, di setiap saya pribadi mendengar tentang bulan keluarga, ada dua yang saya rasakan. Pertama, saya ada sedih dan ada bahagia juga. Sedihnya karena saya belum berkeluarga, meskipun saya punya saudara atau keluarga tapi jauh. Dan bahagianya saya merasakan saya mempunyai keluarga yang begitu hebat. Saya mempunyai saudara yang begitu luar biasa di tempat ini. Dan kami menganggap jemaat yang ada di tempat ini adalah sebagian dari keluarga kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan, di setiap keluarga yang ada di tempat ini atau jemaat GKI Mikrasak sudah menganggap saya sebagai keluarga sendiri. Kami bersyukur Tuhan dan kami berterima kasih. Karena itu juga berkat kemurahan-Mu Tuhan dan berkat jalan-Mu kepada kami. Baik Bapak Ibu, saya akan sambung kembali ibadah pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian. Keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Patanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani.
kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memasuki doa-doa syafaat kita. Kiranya kita semua akan berdoa untuk jemaat tempat ini, berdoa buat saudara-saudara kita yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit maupun lemah tubuh Tuhan. Dan kami juga berdoa kiranya buat bangsa dan negara kami yang sedang dirundung pandemi COVID-19, biarlah kiranya Tuhan akan menjamah dan akan mengakhiri pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan kiranya juga nanti kita akan berdoa buat pelayanan-pelayanan yang diadakan di gereja ini, dan juga untuk pelayanan-pelayanan para hamba Tuhan yang berada di luar di tempat ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki doa syafaat, kita akan mengangkat satu pujian di tengah ombak. Dan arus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan doa.
Dilawan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan doa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Mari Bapak Ibu, sidang jemaat GKI Mikrasa yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, satukan hati, dan kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena sudah seminggu lamanya kami selalu ada di dalam perlindungan-Mu. Kami berterima kasih karena kami sehat. Kami dilindungi oleh kuasa Tuhan yang maha tinggi. Kami berterima kasih kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semata-mata karena anugerah-Mu bagi kami. Pagi ini kami mau menyatukan hati kami, membawa syafaat kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengar setiap doa dan pengharapan kami yang kami naikkan kepadamu. Kami berdoa juga sebelum kami menaikkan doa syafaat ini, biarlah Engkau menyucikan, menguduskan kami. Kami minta ampun atas segala dosa dan salah kami yang kami telah perbuat melawan titah dan kehendak-Mu sepanjang minggu yang telah kami lalui. Dan mohon berkat-Mu untuk kami. Tuhan, kami mau menaikkan syafaat kami kepada Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau sampai hari ini penyebaran COVID-19 di atas bangsa kami makin hari makin bertambah, makin hari makin mengkhawatirkan. Tetapi kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang mampu melakukan segala perkara, termasuk melalukan badai COVID-19 ini di atas bangsa kami. Kami berdoa biar Tuhan menjaga, memberkati setiap kami di dalam kuasa lindungan-Mu. Kami memberkati Bapak, Ibu dokter, tenaga perawat, siapapun mereka, dimanapun mereka berada dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kami mohon Tuhan menjaga dan melindungi mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sementara terpapar virus COVID-19, berbaring di rumah-rumah sakit, di tempat-tempat perawatan, dalam keadaan yang mungkin mengkhawatirkan buat mereka, dalam pengharapan yang kecil karena banyak saudara kami yang harus meninggal akibat virus ini. Kami mohon Tuhan berkati mereka. Dalam kesendirian mereka, dalam masa karantina mereka, Tuhan Engkau jamah mereka. Engkau sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Berkati tangan para dokter, berkati obat-obatan yang dipakai mereka. Semua fasilitas yang dipakai, Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka. Kami berdoa juga untuk semua orang yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Biar Tuhan juga berkati dan lindungi mereka.
Kami mau berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua yang terlibat, Bapak-Bapak Bupati, Bapak-Bapak Gubernur, Bapak-Bapak Wali Kota. Kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan, supaya Engkau menolong dan memberkati mereka yang bekerja siang dan malam tanpa kenal lelah untuk secepatnya dapat menangani penyebaran COVID-19. Kami mohon berkat Tuhan untuk mereka. Kabupaten Jepara, daerah di mana kami ada dan kami tinggal, Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Pak Bupati, semua petugas-petugas yang ada, para dokter, tenaga medis yang ada di Kabupaten Jepara, Tuhan lindungi, Tuhan berkati mereka. Pakai mereka menjadi alat untuk menolong saudara-saudara kami yang terpapar di Kabupaten Jepara ini. Desa Bangsri di mana kami tinggal, kami mohon juga perlindungan Tuhan ada buat kami. Kami berdoa untuk segenap sidang jemaat GKMI Kerasak dalam tangan Tuhan. Yang sudah lanjut usia, kami mohon Tuhan memberkati. Kami berdoa di usia mereka yang lanjut dalam kondisi fisik yang terbatas, mohon berkat Tuhan untuk mereka. Kami berdoa untuk Ma Erni yang pada minggu ini juga Tuhan tambahkan usia kepadanya. Terima kasih untuk berkat Tuhan, untuk segala hal yang dilaluinya. Kami percaya bahwa tangan kasih karunia Tuhan akan menolongnya sampai pada waktu Engkau tentukan hamba-Mu ini kembali ke tempat di mana dia berasal. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang lain. Tuhan, terima kasih untuk Bapak Gubernur yang kakinya sudah makin membaik. Tuhan terus juga menolong memberkati Ibu Gubernur. Kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Untuk Bapak-Bapak Ibu yang lain kami bawa juga dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Niko di usia yang lanjut, Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka semua. Kami doakan untuk Ibu Suwarsi dalam keterbatasan fisik, kami menyerahkan hamba-Mu dalam tangan-Mu. Ma Eli yang ada di Jogja, Tuhan juga memberkati mereka. Saudara kami mungkin yang sakit, yang tidak kami ketahui dimanapun mereka berada dalam kondisi mereka, Tuhan juga kiranya menolong dan memberkati. Segenap usaha sidang jemaat GKMI Kerasak di dalam tangan Tuhan, kami bawa semuanya kepada-Mu Tuhan. Mereka yang setiap hari berjumpa dengan banyak orang, kami juga berdoa biar Engkaulah menjadi pelindung mereka yang sempurna. Kami berdoa untuk usaha pekerjaannya, Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Kami berdoa untuk pelayanan bersama di sidang jemaat GKMI Kerasak di dalam tangan Tuhan. Semua yang terlibat, siapapun, apapun porsi yang kami kerjakan, Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang sudah kami naikkan kepada-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus mendengar doa kami dan menjawab doa kami seturut rencana dan kehendak-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tiba saatnya kita juga akan mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya Bapak Pendeta Emeritus David Srianto. Biar kiranya firman pagi hari ini akan membawa kita kedamaian yang begitu panjang pada kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan memasuki firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau.
tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa, dan selamat berbakti. Saudara, kita bersyukur Tuhan telah menyelamatkan kita dengan sempurna untuk melampaui minggu yang lalu. Dan Tuhan mempertemukan kita untuk memasuki hari, pagi, dan minggu yang baru, supaya kita menapak lanjuti kehidupan ini dengan cara yang tidak salah. Karena itu sebelum kita belajar firman Tuhan, kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Kristus, betapa kami mengucap syukur Tuhan telah memberikan yang terbaik. Pada minggu yang lalu, kasih-Mu yang sempurna yang telah kami nikmati sehingga kami dapat melampauinya dengan selamat dan kami memasuki hari minggu yang baru untuk Tuhan kuduskan dan berkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya kebenaran firman-Mu memandu kami bagaimana kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami tidak salah, tetapi sesuai dengan rencana-Mu yang sempurna. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, bulan Juli adalah bulan keluarga. Jadi secara sinodal, bulan Juli ini menjadi bulan keluarga 2020. Tema besar dari bulan keluarga ini adalah sekekokoh batu karang. Ya harapannya sekokoh batu karang. Keluarga dalam Tuhan dalam tantangan. Nah,
Setiap kita sudah tahu tantangan apa yang kita hadapi. Kita yakin Tuhan lebih tahu daripada kita, sehingga kalau kita menempatkan diri ke dalam pemeliharaan kasih-Nya, pasti kita juga diselamatkan. Tema kita pada pagi hari ini mengambil bagian dari dasar keluarga, yaitu tentang cinta. Siapa yang tidak pernah bercinta? Tema kita pagi ini adalah kemenangan. Bercinta itu menang. Kita bisa memenangkan orang lain. Kemenangan cinta sejati. Nah, firman Tuhan ini diambil dari Kidung Agung, pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-14. Saya ulang, Kidung Agung 5, Kidung Agung 8, ayat 5 sampai 14 akan saya baca. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel dibangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Apa yang banyak tak dapat memedamkan cinta? Sungai-sungai air tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan pelangi kayu aras. Aku adalah suatu tembok, dan buah dadaku bagaikan menara. Dalam matanya ketika itu, aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Harmon. Diserahkannyalah kebun anggur itu kepada para penjaga, masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku, bagimulah 1000 keping itu, Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Hai penghuni kebun anggur, teman-teman memperhatikan suaramu, perdengarkanlah itu kepadaku. Cepat, kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung, tanaman rempah-rempah. Amin. Berbahagialah kita yang memperhatikan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudara, tadi saya ulang, siapa yang belum pernah bercinta? Orang dewasa kalau belum pernah bercinta, ya kebangetan. Ya. Saya yakin tidak ada seorang pun di antara Anda yang belum pernah bercinta. Walaupun barangkali kualitasnya, bentuknya, prosesnya berlainan. Tapi setiap orang tuh punya hati cinta. Bayangkan kalau tidak ada cinta, hidup ini nikmatnya di mana, saudara? Ya, Anda bisa menikmati hidup tanpa cinta? Bukan hanya Anda. Seandainya Anda sekaya sekalipun, tapi tidak ada cinta, yang Anda nikmati apa?
Apakah Anda pernah bersyukur? Terima kasih Tuhan, aku punya cinta. Bersyukur Tuhan, aku bisa bercinta, mencintai dan dicintai. Saudara ingat orang yang paling kaya di dunia siapa? Ayo, siapa ingat? Siapa orang yang paling kaya di dunia? Umumnya orang mesti mengatakan Salomo. Salah. Orang yang paling kaya di dunia pasti Adam. Tuhan membuat alam semesta lengkap diserahkan kepada siapa? Adam. Semua itu kuserahkan kepadamu untuk kamu nikmati, kamu pelihara, kamu kembangkan. Oh, itu Adam, saudara. Adam orang paling kaya di dunia. Tetapi apakah Adam bisa menikmatinya? Adam tidak ngomong, saudara. Justru yang ngomong Tuhan. Tuhan berkata kepada Adam, tidak baik kalau kamu seorang diri saja. Anda boleh sekaya-kayanya, sepinter-pinternya, sehebat-hebatnya, kalau sendiri tidak ada nikmatnya, saudara. Karena itu Tuhan segera mengatur situasi. Adam dibuat tidur nyenyak, diambil tulang rusuknya, lalu dibangunnyalah seorang perempuan yang kita kenal dengan nama Hawa. Begitu Adam bangun, Hawa nampak di depannya, dia segera menerobot. Wah, semangatnya luar biasa, saudara. Dari sendiri tiba-tiba ada seorang yang cantik, seimbang dengan kegagahannya. Dia rangkul itu Hawa. Dia katakan, ini daging dari dagingku, ini tulang dari tulangku. Nah, setelah itu Adam baru sungguh-sungguh menikmati kebahagiaannya. Rasanya dunia milik mereka berdua, tidak sendirian. Dan untuk itu dia rasanya yakin punya masa depan yang gemilang. Memang Adam dan Hawa ada suatu kesalahan, sehingga membuat cinta yang menarik itu menjadi cinta yang membuat penderitaan. Bayangkan tidak, seorang laki-laki akan menguasai wanita, seorang wanita betul-betul harus mencintai laki-laki, tetapi untuk itu dia harus mengandung, melahirkan, dan itu menyakitkan. Kenapa? Ada kesalahan. Ya, terutama dalam hubungannya dengan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, di dalam ayat ini kita mau belajar bagaimana supaya kehidupan keluarga kita ini dalam kemenangan cinta yang sejati. Sehingga cinta akan membuat kita ini bahagia dan makin bahagia, bahkan membahagiakan. Nah, sejarah Kidung Agung terdiri dari 8 pasal, ditulis oleh Raja Salomo. Itu betul-betul jiwa cinta itu Salomo. Ya. Dia tulis dari awal sampai akhir bagaimana seharusnya cinta itu betul-betul membuat sesuatu yang membahagiakan. Nah, yang kita baca ini adalah ayat-ayat terakhir, rasanya kesimpulan dari apa yang telah ia alami. Nah, jadi narasinya begini, ada seorang laki-laki pekerjaannya gembala. Pasti namanya gembala ya di alam terbuka setiap hari. Lalu ada seorang wanita cantik, hitam manis. Dia juga di alam, pekerjaannya penunggu kebun anggur. Ya, kebun anggurnya orang lain. Kedua-duanya bekerja. Tapi yang satu hanya gembala,
yang satu penunggu kebun anggur. Tapi yang menarik di sini adalah kedua-duanya sudah bekerja. Itu berarti mereka dalam kondisi dewasa. Kemenangan cinta itu akan dimiliki oleh orang yang sudah dewasa, sudah mampu bekerja mandiri. Nah, bagaimana ceritanya? Mungkin setiap hari gembala itu harus melewati kebun anggur sehingga mereka jatuh cinta. Tetapi sebagai pasangan yang jatuh cinta, yang dewasa, dalam proses cinta itu mereka belajar masing-masing. Istilahnya bobot, bibit, bebet dipelajari semua. Siapa kamu, siapa aku. Dan setelah mereka jelas, cetak siapa pasangannya, mereka memutuskan untuk bercinta. Nah, dalam percintaan itu mereka juga sudah memberikan program-program kehidupan. Nanti nek sudah nikah mau apa, di mana, ekonominya bagaimana, anaknya berapa. Rupanya mereka sudah sampai ke sana. Dan juga tanggal pernikahannya sudah dibuat berdua. Tinggal main. Tetapi ada peristiwa yang namanya ujuk-ujuk. Orang tidak tahu, Raja Salomo, raja yang istrinya ribuan itu, ternyata juga tertarik dengan wanita ini, si hitam manis ini. Sehingga dengan caranya, pasti dia punya pegawai apapun, disuruh mengambil wanita ini ke istana. Nah, saudara, wanita yang pekerjaannya penunggu kebun anggur ini dibawa ke istana Salomo untuk dijadikan istri. Pasti di sana dia dipameri dengan pelbagai kemewahan. Apapun keinginan wanita bisa dinikmati di sana. Salomo memang pintar merayu. Apa yang tidak akan diberikan kepada wanita cantik ini, si hitam manis. Tetapi aneh, saudara, wanita ini sudah membangun cinta dewasa dengan gembala. Ketika ia ditawari, makin ditawari, dia selalu mengatakan, "Mo, aku wis duwi." Pamer ini, "Mo, aku wis duwi." Ya. Saya tidak tahu berapa lama itu, tetapi yang jelas Salomo tidak bisa mengalahkan. Wanita ini tetap kepingin pulang untuk menjumpai kekasihnya, notabene gembala, cahangon medus, saudara. Ini cinta sejati, saudara. Ditawari semua keinginannya, no, aku wis duwi. Sehingga akhirnya Salomo baiknya memang tidak memaksa. Ketika dia mau pulang, ya silahkan. Dia tidak memaksa. Habuju sewu, cek makso ya kebangetan ya. Nah, masalahnya kenapa wanita ini membangun kebahagiaannya cukup dengan cangon wedus? Itulah cinta, saudara. Kita melihat alasannya mulai ayat yang kelima. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya, di bawah apel kubangun engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia yang mengandung dan melahirkan engkau. Si wanita ini sudah tahu persis. Ibunya siapa, kehidupannya kayak apa, orang tuanya kayak apa. Ini yang kita maksud tadi bobot bibit bebet. Dia yakin bahwa pasangannya itu siap diterima dan siap menerima. Cinta memang bukan masalah harta. Cinta itu
masalah hati lebih mahal daripada harta. Cinta itu di atas harta. Ayat yang ke-6 dikatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada tanganmu, karena cinta. Saudara, cinta itu digambarkan oleh kedua calon mempelai ini meterai. Cinta itu meterai. Saudara boleh punya sertifikat tanah. Itu baru sah kalau ada meterainya lalu ditanda tangannya. Meterai itu tidak bisa disobek, diganti, tidak bisa, itu tidak sah. Demikian juga dengan surat-surat penting yang lain, yang berhubungan dengan materi-materi yang mahal. Itu mesti pakai meterai. Saudara, kalau sudah di meterai, dicap, nah barang itu tidak bisa diambil. Itu sah. Demikian juga dengan cinta. Laki-laki dengan perempuan itu tidak bisa dipisahkan lagi kalau ia punya cinta sebagai meterai. Kalau ada muda-mudi yang kesana cinta, ini palsu. Itu cinta gombal, itu cinta monyet. Kalau orang bercinta, itu meterai hanya bisa diletakkan di satu kertas, tek, lengket, sudah. Jadi kalau ada meterai kok diambil pasang sana, pasang sini lagi, ya bukan meterai. Itu hanya cinta mainan saja. Itulah sebabnya banyak anak memang. SD sudah bisa bercinta, SMP apalagi, SMA. Tapi karena cinta itu bukan cinta meterai, apa yang banyak terjadi? Seorang wanita SMP tiba-tiba ngomong dengan orang tuanya, "Ma, Pa, ada apa? Aku hamil." Coba siapa yang tidak bingung? Itu memainkan cinta. Itu bukan kemenangan cinta, tetapi justru itu kekalahan cinta karena nafsu. Saudara, cinta itu meterai. Gairahnya, kalau Anda betul-betul bercinta, suami istri kan sudah bercinta juga. Gairah yang harus dimiliki keduanya adalah kuat. Cinta itu kuat seperti maut. Nah, kalau sudah maut tidak bisa lagi sekarang banyak orang yang sedang bingung karena maut datang melalui corona. Ya, kalau sudah kena maut corona mau apa? Begitu. Nah, itu untuk corona, tapi kalau cinta, itu yang memang dicari, cintamu. Supaya Anda tidak direnggut oleh corona, justru cintamu yang harus seperti maut. Kalau cintamu main-main, awas yang hati-hati, gitu ya. Gigih seperti dunia orang mati, nyalanya. Orang yang bercinta harus punya hati yang menyala ketika melihat pasangannya. Kalau dingin saja, lihat saja tidak mau, saudara perlu memeriksa diri. Ada apa dengan pasanganmu? Kalau orang cinta yang bermeterai tadi, melihat pasangannya itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Kalau tidak melihat rasanya tidak bisa, harus melihat. Karena nyalanya seperti nyala api Tuhan. Saudara, Anda ingat orang-orang yang punya kerja mantu, rumah di mana ada orang punya kerja mantu, itu arah ke sana mesti ada umbul-umbul yang dibuat dari janur dengan bambu. Kenapa janur? Kenapa bambu tidak beringin? Secara janur itu memberikan kesaksian yang jadi temanten, orang tua yang menikahkan, saudara-saudara sekitarnya bersaksi bahwa pernikahan mereka, cinta mereka itu karena roh suci. Janur itu artinya yang nur. Nur itu suci, roh suci.
Saudara, cinta itu dari Allah, bukan keinginan kita. Kita tidak bisa membuat cinta, saudara. Yang bisa membuat cinta itu Allah. Oleh karena itu kalau kita ketemu pasangan kita, itu namanya kemenangan. Nah, itu kemenangan Roh Kudus yang mempertemukan saya dan Anda. Nah, oleh karena itu cinta harus dipelihara. Tidak bisa main-main dengan cinta. Kalau keluarga main-main dengan cinta, mesti rugi, mesti bermasalah, mesti tidak mengenakan. Karena Tuhan diusir dari sana. Orang yang main-main dengan cinta itu namanya mengusir Tuhan dari kehidupan sebagai suami istri. Ya, suami istri itu dua orang, tapi ketika ia betul-betul dimeteraikan oleh cinta, Roh Kudus ada di sana. Tapi kalau dia main-main dengan cinta, Roh Kudus lari, tidak punya kekuatan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta dihina. Cinta tidak bisa dibeli dengan harta. Cinta itu pemberian Allah untuk membahagiakan laki-laki dan perempuan. Dan kalau diikuti, kebahagiaan yang akan dinikmati suami istri adalah kebahagiaan yang sempurna. Mana ada yang lebih bahagia daripada kehidupan suami istri? Kehidupan suami istri yang bahagia dan sempurna itu nanti akan melahirkan anak-anak yang membanggakan orang tua. Cucu-cucu yang makin membanggakan orang tua, nenek kakek. Itu kemenangan cinta sejati. Tidak bisa dibeli. Kekayaan tidak menjamin seseorang itu bahagia, tidak. Ya. Keluarga kerajaan Belanda itu mati bunuh diri walaupun cintanya dipenuhi oleh kekayaan. Orang-orang yang bunuh diri malah biasanya bukan para fakir miskin, tapi justru orang-orang yang kaya karena main-main. Ya. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Jadi ceritanya di Israel waktu itu kalau terjadi pernikahan, itu kakak atau adiknya memuji, menyanyi, mengungkapkan bagaimana sikapnya terhadap adiknya sehingga orang yang jadi nganten itu sampai kepada sisi yang membahagiakan. Ceritanya di sana adalah bahwa kakak adik itu ikut bertanggung jawab atas kesucian adik atau saudara yang dinikahkan ini. Sehingga dia memasuki pernikahan itu dalam kondisi di antara tanda kutip suci, tidak tercela. Keluarga ikut bahagia. Jadi kalau ada seorang perempuan belum menjadi temanten, sudah hamil di luar kandungan, kakaknya marah, adiknya marah, salah. Kenapa dia bisa hamil di luar kandungan? Kakak atau adiknya ikut bertanggung jawab. Orang itu tidak bisa hidup sendiri. Justru kalau kakak adik ikut bertanggung jawab, tidak mungkin si mempelai kok sudah hamil di luar kandungan ya. Tetapi kalau si mempelai menikmati kebahagiaan, itu juga begitu loh. Ini loh tanggung jawabku sebagai kakak, sebagai adik, sebagai saudara menghantar orang ini memasuki pernikahan dengan bahagia. Sampai dikatakan di sana, ya, aku adalah tembok dan buah dadaku bagaikan menara, untuk mengatakan bahwa setiap orang itu selamat atau tidak, seseorang mencapai pernikahannya atau tidak, sangat ditentukan oleh keluarga yang dekat dengan dia. Kalau memang dia masing-masing baik, dia disenggol orang pun tidak mungkin.
disenggol buah dadanya tidak mungkin, walaupun indah. Karena apa? Ada keluarga yang menyekitarinya, yang ikut menyelamatkan, bahkan sampai di menara sekalipun. Gambarannya saking indahnya buah dadanya itu di menara. Ya hanya bisa dilihat, tapi tidak bisa disentuh. Kenapa itu bisa terjadi? Kakak, adik, orang tua, saudara ikut bertanggung jawab. Saudara, kita tidak bisa baik sendiri, kita tidak bisa suci sendiri, kita tidak bisa selamat sendiri. Setiap kelompok ambil bagian untuk menyelamatkan anggotanya. Berbahagialah keluarga Anda kalau dalam pernikahan keluarga Anda dalam kondisi yang suci dan membahagiakan. Ayat yang ke-11 diulang lagi. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Harmon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga masing-masing, memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggur punyaku, dan selanjutnya itu yang kerja mendapatkan upah 200 perak. Untuk mengatakan, saudara, ini si hitam manis ini ketika di tempat Salomo dipameri, loh, wenek kawin be aku, kilo hasilku, kalau saya uangkan, hasilku setiap panen itu 1,2 M. Tetapi itu calonmu itu kerja tempat saya, ini aku pas satu untuk 1,2 M, dia untuk 200 sewu, ayo pilih di 1,2 M atau 200 sewu. Saudara, tapi karena cintanya memang betul-betul meterai mereka berdua, dia lebih memilih 200.000. Dia membayangkan, mengandekan itu lebih membahagiakan daripada dia nikah dengan Salomo tiap panenan mendapat 1,2 M. Indahnya di mana wong bojone 1000, gitu. Dia lebih memilih menderita tetapi dalam pengertian yang bahagia. Hai penghuni kebun, teman-teman memperhatikan suaramu, perdengarkanlah itu. Ya, suami istri, nilai yang tertinggi adalah saling berhubungan, saling berbicara, saling melengkap sempurnakan, saling tidak ada sendiri, saling. Ya. Buktikan, tunjukkan supaya bukan hanya Anda yang bahagia, keluargamu juga bangga akan kehadiranmu sebagai suami istri yang dilahirkan dari mereka. Itulah cinta sejati. Saudara, kalau itu bisa terjadi zaman Salomo itu 1000 tahun sebelum Masehi, berarti 2000 tahun yang lalu. Kalau 2000 tahun yang lalu ada orang yang kualitas cintanya seperti itu, bagaimana dengan sekarang? Oh, Tuhannya sama. Kita juga bisa. Roh Kudusnya sama. Tergantung ya atau tidak. Bulan keluarga ini ingin membimbing, memampukan, membangun kehidupan keluarga di dalam kemenangan cinta sejati. Siapkah Anda? Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan masih menghadiri kami, memandu kami sebagai keluarga-keluarga di mana Tuhan tempatkan supaya kami bisa menikmati kebahagiaan yang sempurna dalam kehadiran-Mu. Tolong Bapa, supaya setiap kami menjaga diri, menjaga bagian-bagian keluarga kami, sehingga kami saling melengkap sempurnakan, sehingga kami bisa menikmati kemenangan cinta sejati, dan keluarga kami menjadi keluarga yang sekokoh batu karang, walaupun dalam tantangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kami akan membawakan Warta Jemaat GKMI Krasak Minggu 12 Juli 2020. Yang pertama, kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus David Srianto yang telah melayani ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong dalam pelayanan selanjutnya. Yang kedua, segenap majelis mengucapkan selamat ulang tahun buat jemaat yang minggu ini sedang berulang tahun, khususnya Ibu Erni tanggal 8 Juli, kiranya panjang umur, sehat selalu, penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, kami segenap majelis mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan persembahan pagi ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tahu untuk penyebaran COVID-19 di Jepara semakin meningkat. Kami himbau untuk Bapak, Ibu, dan Saudara untuk tetap berhati-hati, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu pakai masker dan cuci tangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan akan selalu menjaga dan membimbing dan melindungi di setiap keluarga Bapak Ibu saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Dan kiranya ibadah pagi hari ini akan membawa sukacita dan memberikan berkat yang begitu luar biasa kepada Bapak Ibu saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian, Tiada Ku Ragu Lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran
hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Bagi tiap orang yang percaya padamu. Bagi tiap orang yang percaya padamu. Mari kita bangkit berdiri, kita menyatu dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, ibadah ini sudah selesai. Arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Mari kita menerima berkat-Nya, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang dan selamanya. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.